Keluaran 3 ayat 1 sampai ke 22. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?' Firman Allah kepada Musa, 'Aku adalah Aku.' Lagi firman-Nya, 'Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu.' Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, 'Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga bila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampas si orang Mesir itu."
Oke, shalom bapak-bapak semua. Kita ketemu Shalom. lagi di Shalom Bible Pak Talk kita pada Mon. episode kali ini. Ya, Ya, Kita ya, ya. mau langsung membahas soal tokoh ya besar lah tokoh gitu ya. besar. Tokoh besar, bukan badannya. Jangan ngomongin badan dong. Tapi kita kurang tahu juga ya. Maksudnya Badannya Musa itu gimana? gimana ya? Nggak tahu juga sih. Ntar lah kalau ketemu. Tapi nggak tahu tubuh yang lain udah beda lagi, udah suspek kali ya. Iya. Jadi kita akan ngobrolin Musa gitu ya. Jadi teman-teman The Warrior semuanya bahwa sosok nabi ini ya kita lihat dari awal-awal di mana dia dilahirkan gitu ya, Iya. diumpetin Ya, ya. jadi putri raja gitu ya. Dan habis itu dia ngeliat, wah kayaknya ada yang nggak bener nih gitu kan, wah kayaknya kenapa bangsa gua digini-gini ini. Habis itu ya begitulah dengan maksud baik dia mau menjadi hakim kan, mau jadi apa namanya, ya jadi pemisah lah. Ada yang berantem, oh nyukur gitu sih, berantem sih gimana, siapa lu. Habis itu malah ada apa tadi, apa seorang Mesir ya kan lagi ngebully kali ya, atau gimana, tahu-tahu ditokok aja, diberi habis ngubur, ketahuan kabur. Kabur. Nah, dan sejak saat itu 40 tahun kemudian ya inilah yang mau kita bicarain dari teman-teman The Warrior semua, bahwa Tuhan kembali berfirman gitu ya melalui di Gunung Horeb. Jadi kita akan membahas dalam Keluaran 3 gitu. Bagaimana Tuhan Musa Musa. diutus ya gitu ya. Bagaimana orang-orang yang diperlengkapi Tuhan ini, bagaimana nih urusannya nih, apa aja yang mau kita bicarain ya itu hari ini. Bagaimana Musa diperlengkapi Tuhan sedemikian rupa untuk diutus kembali ke Mesir dan melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib gitu ya, yaitu 10 tula dan membawa orang Israel dengan belah lautan dan macam-macam. Wah, itu udah peristiwa yang paling epic dan paling seru lah. Jadi bagaimana Bapak-bapak, adakah langsung kita bicarain di Keluaran 3 ini bahwa Tuhan waktu itu apa namanya ya, ujuk-ujuk lah ya, lagi ngangon kambing gitu ya, tahu-tahu ada apa tuh yang kebakar tuh. Kirain lagi bakar sampah, taunya sampahnya lain. Ini satu semak-semak ada api tapi kagak kebakar. Ini aku juga nggak terlalu bisa ini ya, make sense juga ya, gimana tuh ada sesuatu ini kayak di depan kita kebakar aja gitu. Tapi tetap warna ungu gitu ya, tetap sesuatu hal yang bentuknya begitu gitu ya. Dan tiba-tiba juga ada suaranya lagi kan, woi lu itu tempat kudus gitu kan, buka tuh cendal tuh, jangan pakai sendal, wudu dulu gitu. Gitu juga ya. Bagaimana Pak Dari saya dulu ya. Oke, dari Pak Dari Pranata saya dulu. dulu nih mengenai Musa. Ini Musa menurut saya, bukan menurut saya, dan tercatat di Perjanjian Lama kayak Pak Amos tadi bilang, dia merupakan salah satu tokoh terbesar juga di Perjanjian Lama. Iya. Seorang yang dipilih Tuhan untuk membawa umat pilihan, bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Iya. Suatu misi yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir pada saat mereka menjadi budak di Mesir. Nah, sebagaimana di episode-episode sebelumnya kita tahu nih gimana, kenapa bisa sampai bangsa Israel ini jadi budak kan. Di episode-episode sebelumnya nih, pas saya percaya The Warriors sudah tahu nih kenapa bisa sampai di sini. Dan sekarang pada akhirnya Tuhan melihat kesengsaraan bangsa Israel, sehingga akhirnya dia memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya seperti janji Tuhan kepada Abraham kan, bahwasanya keturunannya akan menjadi umat pilihan. Iya. Nah, oleh karenanya lah, karena dilihat Tuhan umat pilihannya sedang mengalami penderitaan, karena dia ingat janjinya, akhirnya dia pilih Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, siapa sih Musa? Musa ini juga kan kita tahu dia itu seorang cuman gembala kambing domba. Kambing dombanya pun bukan kambing dombanya dia. Punya mertua. Ini kambing dombanya mertuanya ya kan, Iya. punyanya si Yitro gitu Yitro. loh. Jadi ini bisa dibilang Musa ini seseorang yang apa ya? Yang orang biasa gitu loh. Secara pekerjaan cuman penggembala kambing domba, bukan punyanya dia, tapi dia Iya. dipilih Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Nah, sekelumit itu dulu tambahan dari saya. Mungkin Pak Wi bisa nambahin. Kalau Ya. Pak Wijaya. Ya, Musa tadi sudah disebutkan ya, dia seorang nabi besar. Jadi kalau ditanya siapa nabi atau tokoh dalam Alkitab yang sangat dihormati,
selain Daud itu juga adalah Musa. Bahkan bagi orang Yahudi, Musa ini tokoh yang sosoknya itu dianggap melebihi Kristus ya, bagi orang Yahudi ya, orang Yudaisme. Jadi memang tadi sudah dijelaskan, jadi ketika Musa itu di umur sekitar 40-an ya Pak ya, dia ketika melihat ya saudara-saudaranya dianiaya, dia terberontak tuh Pak. Jadi bagaimana dia mengasihi bangsanya, walaupun dia sudah diadopsi oleh putri Firaun. Nah, jadi kemudian dari situ kemudian adalah suatu kisah yang kemudian dia melarikan diri. Itu kurang lebih 40 tuh. Jadi 40 tahun pertama dia menikmati sebagai pangeran. Nah, pada di sekitar 40-an dia pergi ke Midian ya. Nah, di sini orang sering mengasosiasikan inilah masa yang disebut dengan masa kenosis. Apa itu kenosis? Jadi itu seseorang yang karena kedudukannya dia harus meninggalkan segalanya itu. Nah, inilah kisah di mana seorang putri Firaun ya, mungkin bisa dianggap sebagai pangeran kecil gitu ya, yang hidupnya serba berkecukupan, juga dididik dalam pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan yang di Mesir. Sekarang dia harus pergi ke satu daerah Midian, itu benar-benar nobody gitu. From somebody jadi nobody. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia hanya menggembalakan kambing domba dari si Yitro mertuanya. Iya. Nah, Ya mungkin kalau kita langsung masuk ke topiknya kan, bahwa ya ini Musa diperlengkapi gitu ya untuk bisa melayani Tuhan kembali gitu dalam comeback-nya bersama abangnya juga gitu ya. Dan kita bisa lihat langsung ke TKP ini ya, kita langsung ke Keluaran 3 gitu ya. Kita bisa melihat di situ bahwa waktu lagi giring kambing domba, ya biasa kan ya. Jadi seperti Pak Prana bilang, sampailah ya ke Gunung Allah itu ya, Gunung Horeb, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri tadi dalam nyala api yang keluar dari semak duri, dan terus dia periksa, lalu dari tengah-tengah bilang, Musa, ia jawab, ya Allah, jangan kau dekat-dekat, tanggalkan kasutmu sebab tempat kau berdiri tanah yang kudus. Lalu Tuhan memperkenalkan diri di situ bahwa akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan. Di situ dibilang Tuhan turun lah ya, istilahnya melihat semua keadaan yang ada di Mesir di sana, lalu istilahnya yang mencari siapa nih yang bisa dia utus gitu ya untuk menjadi sebagai sebagai perwakilan dia lah ya, karena ya memang ini juga kenapa sih Tuhan nggak turun sendiri, tapi nggak bisa ya, ini udah jadi satu ketetapan gitu ya. Ya aku ingat aja, karena kalau dalam soal pengutusan ini kayak misalnya Yesaya tuh nggak bandel kayaknya anak gitu. Aku sih lihat ini orang agak bandel ya awal-awal ya. Nolak mulu. Iya, jadi beberapa kali excuse gitu, kayaknya udah pengen digetok aja dia orang. Kalau kayak saya kan ini aku, teruslah aku gitu, kayaknya wow, Seneng banget. enak gitu, pakailah, bisa dipakai Tuhan gitu, cepat, enak, bisa. Ataupun ya ada juga yang namanya siapa Yunus. Ya dipakai sih ya, tapi ogah-ogahan juga gitu ya. Malah cabut kemana gitu. Banyak gitu ya di dalam firman Tuhan gitu. Tokoh-tokoh yang dimana dipakai Tuhan ya ada yang benar-benar segenap hati gitu, pakai aku. Ada juga yang kayaknya tidak sepenuh hati gitu, karena tahu Tuhan begitu mengasihi orang, kalau bertobat pasti disayang gitu. Ya udah, gue mending daripada mereka nggak binasa, gue nggak mungkin sana aja biar mereka benar-benar. Tapi yang aku lihat di sini ya berarti yang pertama, aku bisa melihat di situ di ayat yang ke-11 langsung tuh Pak. Tetapi Musa berkata kepada Allah setelah Tuhan udah perkenalkan diri semua, nanti kita akan kembali lagi ke tanah perjanjian, kamu yang pimpin, dengan tanganku yang kuat aku akan menyertaimu. Tapi udah gila, proposalnya udah begitu dahsyat gitu ya. Udah hal-hal yang begitu ini kayaknya kembali lagi on the track lagi. Tapi di situ langsung berkata kepada Allah, siapakah aku ini gitu. Nggak mau lagi. Iya, itu awalnya. Aku sih mencatat di situ dia awal daripada seperti kayaknya penolakan ya itu ya. Tapi ya aku melihat, aku kemarin ini aja sih yang aku kemarin agak dalemi gitu ya.
hal awal daripada pengutusan Tuhan emang ya harus menyadari dulu nih siapa diri kita gitu ya dalam ya apalagi mau melayani Tuhan gitu ya. Di sini ya tadi Pak Wi juga dibilang dia udah mengecap mungkin ke pendidikan yang oke lah ya dari segala peradaban kan Kristen. Mesir yang paling oke gitu ya istilahnya paling pinter lah apa memiliki satu edukasi yang begitu baik gitu ya. Tetapi di sini dia udah mulai merasa ya tadi mungkin Bapak bilang kenosis tadi mengosongkan diri atau gimana atau lebih ke arah udah depresi udah sampai ingat istilahnya ijazah dari Harvard semua udah nggak ada ininya lagi udah pokoknya. Artinya. Lah iya udah gembalain domba ya siapa sih gua gitu ya. Ini perlu diinin dulu dibenerin dulu gitu karena selama kita mau melayani Tuhan belum mengerti gitu ya siapa diri kita gitu ya bahwa kita orang-orang yang dipanggil Tuhan kita orang-orang yang di mata Tuhan berharga ini masih melihat diri kita nggak seperti Tuhan lihat gitu ya Tuhan ya pasti dong ya masa dia pergi ke satu orang nggak tahu kapasitas seseorang kan Iya. masa tapi kan orang yang memiliki kapasitas ini malahan Kalau nggak mau. who am I malah ini ya Iya. bukannya kayak Spider-Man who am I I'm Spider-Man gitu tapi kalau ini ya siapa aku gitu dan ternyata ya di situ aku bisa melihat apa mungkin dari Bapak yang lain nanti ada nggak maksudnya yang harus diselesaikan dulu gitu dalam kita ingin diperlengkapi Tuhan sebagai hamba-hambanya ya itu tadi harus mengerti dulu gitu jati diri kita mungkin kayak pasti bilang kan kita ini biji matanya gitu ya sebagai orang-orang yang benar-benar diperhatikan gitu dan aku melihat di sini salah satu hal yang fundamental dalam kehidupan orang Kristen juga dalam mengarungi juga bukan ya kehidupan inilah gitu dia nggak mengerti siapa dirinya gitu bahwa dia anak Allah dia orang yang udah ditebus gitu ya dan ya kita tahu lah kalau anak jenderal kemana-mana kan disenggol dikit lu nggak tahu siapa gua gitu kan padahal cuma anak yang hanya pangkatnya nanti dalam waktu tertentu udah purnawirawan udah nggak punya kekuatan lagi atau ya siapa aja lah orang-orang yang memiliki satu istilah pegangan lah tahu siapa dirinya anak siapa dia tahu gitu untuk bertindak sesuai dengan ya tambah pede gitu ya tambah karena dia tahu siapa diri dia mungkin bapak yang lain apa mengenai Kalau menurut saya mengenai pemilihan Musa ini ada bagusnya Pak. Yaitu yang pertama kita seperti saya sampaikan tadi kita tahu pribadi Musa ini siapa orang yang biasa-biasa saja. Kemudian yang seperti tadi di firman Tuhan bilang bahwasanya Musa ini menolak sampai berapa kali 3 kali kayaknya Pak Amos ya. Banyak kali nolak. Nah ini bisa kita ambil bahwasanya siapa sih kita ini orang yang berdosa. Jadi siapapun kita, ketika kita ingin masuk dalam pelayanan, bukan masa lalu kita yang Tuhan lihat untuk masuk dalam pelayanan. Pribadi yang dipilih Tuhan itu bukan karena masa lalu kita, bukan karena siapa kita Tuhan pilih kita untuk melakukan misinya dalam hal ini. Musa kan punya misi Allah yang harus dia jalankan. Bukan itu, tapi yang penting kita harus mau dan Tuhan akan memperlengkapi kalau kita mau dan kalau kita bisa ayat-ayat baca di pasal-pasal berikutnya Tuhan memperlengkapi itu. Nah, jadi yang bisa kita ambil di sini ketika kita dipilih Tuhan, kita dipilih bukan karena siapa kita, maksudnya bukan karena masa lalu kita, pangkat kita atau apa yang kita miliki, tapi Tuhan memilih kita karena Dia tahu kita bisa dan Dia akan memperlengkapi kita untuk dapat melakukan misi tersebut gitu Pak Amos. Ya. Jadi kalau saya tambahkan Pak ya, kalau kita lihat dalam kasusnya Musa Pak ya, jadi memang kita bisa juga melihat ini terjadi pada biasa di zaman modern ya, ketika Allah ingin memakai seseorang, itu kalau di sini Musa, coba bayangkan Pak, bagaimana seorang yang memiliki kebesaran ya sebagai putri Firaun walaupun putri angkat ya dengan begitu pendidikannya terus juga kuasanya dan kalau kita lihat juga mungkin dia secara materi itu ya tidak bermasalah artinya dia mau apapun dia bisa gitu loh karena siapa di belakangnya Musa ini putri Firaun ini. Nah kemudian kita lihat Pak ada kejadian di mana Musa ini kemudian lari ke Midian sampai dia tuh nobody. Seringkali orang pada saat ini
ketika Musa dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar sudah kosong. Engkau aku utus. Terus Musa bilang, aku ini siapa Tuhan? Seringkali kan orang kalau diutus, lu nggak tahu siapa gua nih? Gua anak dari A, B, C. Gua punya kuasa di sini. Maka udah sepatutnya aku ditempatkan sebagai pembesar. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di Musa ini, sampai dia satu titik, siapakah aku Tuhan? Ini memang dia tuh seperti Musa tuh masih ragu-ragu sebenarnya siapa gitu loh. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa melihat dia, ini seseorang yang lembut hatinya, yang nantinya akan memimpin suatu bangsa yang besar untuk keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Memang di sini juga kita lihat ya, bagaimana Musa kemudian berkali-kali sampai Tuhan terus bilang dia, sampaikan ada juga, Tuhan siapa aku ini? Bagaimana aku bisa memimpin bangsa Israel yang demikian besar? Aku ini orang yang susah ngomong, petah lidah katanya. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar ini Tuhan? Nah, itu di awalnya Pak. Kira-kira gitu. Jadi ya tadi, ketika Tuhan mempersiapkan Musa, lihat bagaimana Tuhan menyertai Musa dalam perjalanannya, kemudian nggak tiba-tiba dia jadi gede Pak, maksudnya dia dibentuk, benar-benar dibentuk. Bagaimana awalnya dia memberikan konsultasi gitu ya, tapi itu lihat, kamu kalau kayak begini mana mungkin kamu bisa, kamu satu-satu kamu layanin dari pagi sampai malam. Nah, akhirnya disinilah Pak, kita juga tahu bagaimana mendelegasikan wewenang kepada para pemimpin supaya pekerjaan Tuhan tuh bisa berjalan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Tapi bisa saya tambahkan Pak Amos. Ya. Yang menarik di sini selain daripada Musa ini orang biasa, menurut saya tambahannya Musa ini seorang kriminal loh. Ya. Dia kan ngebunuh. Ini kriminal ini dipakai Tuhan gitu. Dan juga Tuhan kenapa memilih Musa? Menurut saya salah satu sebabnya karena Musa ini selama 40 tahun dia itu terbiasa bergaul di padang gurun, hidupnya di padang gurun. Sedangkan kan kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanan pun waktunya kan lama Pak. Jadi dia terbiasa menghadapi atmosfer padang gurun itu. Musa udah biasa dengan membawa orang yang jumlahnya mungkin 600.000 orang yang bisa perang loh, orang laki-laki ya kan. Belum lagi anak perempuan, belum lagi hewannya. Ada yang nulis bahwasanya itu sekitar 2 jutaan makhluk hidup. Bayangin aja, 2 jutaan makhluk hidup dipimpin oleh seorang gembala, berikut statusnya juga kriminal. Yaitu Tuhan pilih. Ya kita nggak bisa apa-apa ya, Tuhan pilih. Walaupun dia awal-awalnya tidak mau, tapi ya memang itu Tuhan pilih. Pasti Tuhan punya kriteria, spesifikasi yang pas menurutnya supaya dipilih Musa untuk bawa orang Israel. Gitu Pak Amos. Ya memang, memang kemarin waktu ini diinformasikan ke kita gitu ya. Ya aku terus gitu bergumul, wah. Tetapi di sini yang serunya Tuhan gitu ya. Ya Tuhan bisa melihat, bisa mengcounter lah, istilahnya mengcounter, ya Tuhan sih namanya Tuhan sih. Bisa mengcounter apa yang dikeluhkan sama Musa sendiri gitu ya. Dan Musa kan bilang, nanti kalau misalnya aku ke sana, aku bilang siapa namamu. Dan disitulah Tuhan di situ dibilang I am that I am gitu loh. Gue lah gue gitu, gue. Jadi ya aku harus mengerti, dan mungkin sahabat dari The Warriors juga jadi ngerti gitu ya. Bagaimana kalau Anda ingin misalnya mau dipakai Tuhan gitu ya. Sebenarnya kuncinya ya hanya mengenal Tuhan gitu. Iya, mengenal Tuhan gitu. Dan kita tahu journey daripada yang namanya Musa ini, yang daripada orang yang tadi nggak tahu siapa dia gitu ya, terus mengalami hal-hal tentang Tuhan sendiri, I am that I am itu sendiri gitu ya, melalui tulah, melalui perjalanan di Laut Teberau yang terbelah itu semua, melalui peperangan, ngangkat tangan bisa menang, turun tangan bisa kalah. Aku melihat perjalanan dia mengenal Tuhan begitu, ya itulah sampai di mana puncaknya dia ada di Gunung Sinai ya. Gunung Sinai ya, tengah tahu aku lupa. Iya, 40 hari 40 malam kagak makan kagak minum. Pas turun-turun mukanya berseri.
Iya, bisa ngeluarin cahaya gitu. Sampai orang bisa sampai mengalami hal yang seperti itu loh. Aku kadang-kadang, ya itu aku ngelihatnya gitu aja perjalanan dia dari orang-orang yang nggak tahu siapa dirinya. Maksudnya ya who am I, dari who am I sampai tahu jawabannya adalah dengan cara bagaimana kamu mengetahui dirimu, kenal gua gitu. Siapa gua? Gua ya gua. Gua maksudnya dalam artian Tuhan itu. I am that I am dan sampai ya memang sih ya kesalahannya kan ya tadi lah getok batu itu ya. Tapi ya nggak masalah lah karena itu hanya pelanggaran yang membuat dia cuman Nggak bisa istilahnya masuk. nggak masuk dalam. Tapi Tanah kita bisa Kanaan. lihat bahwa waktu Tuhan Yesus di gunung juga kan ada dua sosok yang turun dari surga gitu ya. Istilahnya ya aku kurang tahu deh turun apa. Pokoknya dua sosok itu ya Musa dan Elia gitu ya. Dan kita tahu dong berarti Musa itu di mana gitu. Ininya setelah dia udah dikuburkan pun kita tahu bahwa Tuhan angkat dia ya mungkin sama seperti Elia juga ditaruh di satu tempat yang begitu Tuhan permuliakan lah kedua orang ini, khususnya kalau kita lagi ngobrolin Musa dari orang yang tadi nggak ngerti siapa diri dia, tetapi Tuhan jawab, tahu tentang gua, lu bakal tahu tentang diri lu sendiri gitu. Nah, yang menarik dari pengutusan Musa ini bahwasanya ketika Musa dipilih oleh Tuhan, dan walaupun dia di awalnya tadi dia menolak berkali-kali, dan pada akhirnya dia mau menjadi seseorang yang dipilih untuk membawa orang Israel ke tanah, orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Kalau kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini ya Pak Amos, kalau menurut saya ketika kita mau menjalani kehidupan ini untuk mengikut Tuhan, untuk menjalani apa yang jadi programnya Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan akan menyertai gitu loh. Kita akan mendapatkan pengenalan, kayak Pak Amos tadi bilang, pengenalan akan Tuhan sendiri. Lewati, kalau kita lihat nih perjalanan Musa, ya setelahnya ya, ini bukan masalah pengutusan. Setelahnya Musa mengenal bahwasanya Tuhan yang mengutus dia itu adalah Tuhan yang punya mujizat ya kan. Banyak masalah, banyak akan dihadapi orang Israel dalam perjalanan, tapi Tuhan menolong dia seperti yang dia firman janjikan kepada Musa pada saat dia akan diutus. Walaupun banyak, dia kan Musa bilang, Tuhan aku nggak pinter ngomong, Tuhan siapa sih aku ini gitu kan. Kalau mungkin dia bisa bilang, gue orang kriminal kok sebelumnya, terus gue ini cuman gembala kambing domba kok, bukan siapa-siapa. Tapi pada akhirnya saya percaya Musa dari kesehariannya melihat bahwasanya, oh Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang mengutus dia, bahwasanya Tuhan yang hidup yang menyertai dia gitu Pak Amos. Pak Wijaya mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Wi? Ya, mungkin kalau kita lihat dari judul-judul perikop Pak ya. Jadi gimana nih apa yang ketika Musa diutus, ini Musa mendapatkan tugas ya, atau misi yang benar-benar berat sekali ya Pak ya. Berat. Karena dia bukan hanya dia mendapat misi memimpin bangsa yang besar, tetapi dia harus berhadapan dengan Firaun, yang kalau kata yang bagi di Mesir tentu dia bisa dibilang raja yang besar gitu. Negara besar. Iya, jadi kalau dia nggak suka Musa, sebenarnya dia bisa tangkap Musa dan dia bisa hukum mati Musa. Tapi lihat bagaimana Tuhan melindungi dia, benar-benar dijagain gitu loh, dijagain si Musa ini. Nah, ya kalau kita lihat ketika Musa datang ke Firaun minta, tetapi apa respon daripada Firaun? Firaun benar-benar menolak dan bahkan secara sengaja dia makin menindas orang-orang bangsanya Musa, orang Israel. Tambah kerja lebih ini ya. Lebih berat. Sehingga ya ini tentu Musa begini juga dia ya ada bagaimana dia mulai dibentuk ya dengan adanya masalah. Jadi ketika Tuhan memang mengutus, tentu Pak pasti akan ada kerikil-kerikil yang dihadapi. Ya kalau kasus Musa mungkin bukan kerikil, ini batu besar. Ya, batu besar ketika dia menghadap Firaun. Nah, sebenarnya dia kalau kita lihat ya mungkin kalau kita ilustrasikan bagaimana seseorang mungkin yang diunjuk atau diminta untuk memimpin, pasti pun dia akan berhadapan dengan sesuatu yang besar.
tidak mungkin itu mulus semua, Pak. Iya. Nah, ini kan kita bisa belajar juga ya, Pak Prana, bagaimana ketika seseorang diutus, termasuk dalam kasusnya Musa ini, Musa pun benar-benar sudah mengeluarkan segala cara lah untuk Iya. membujuk Firaun gitu loh. Iya. Ya, supaya dia ya istilahnya supaya oke, berhentiin lah, jangan disiksa lagi gitu tugas. Nah, ini memang cara Tuhan ya. Iya. Bagaimana Tuhan tentu dalam prakteknya, Pak, ketika diutus, ketika kita mendapat tugas, pasti ya, Pak ya, ada ada kerikil. Iya. Ya. Tapi yang menarik di kisah ini juga Pak Iya. Amos, bahwasanya di awal-awal pengutusan Musa ini Tuhan langsung memberikan tanda-tanda bahwasanya Musa ini disertai oleh kuasa Tuhan, Iya, ya kan? Kayak dia dikasih tongkat, Iya. terus tangannya dimasukin ke kantong, Iya. yang tadinya ada Iya. dikeluarin dulu, kelihatan ada luka, dimasukin lagi baru Iya. hilang. Nah, itu menarik, berarti secara nyata bahwasanya Tuhan mau bilang, kuasa yang aku berikan ini, aku tahu bahwasanya engkau akan membawa bangsaku ini keluar dari negara yang benar-benar luar biasa gitu loh. Iya. Jadi membutuhkan effort yang luar biasa, jadi kamu harus juga disertai dengan diberikan juga kuasa yang luar biasa. Iya. Ya kan? Dengan kata lain kan kita tahu pada zaman itu kan Mesir kan dewa-dewanya gimana gitu ya Iya. kan, yang harus dihadapi gitu loh. Sedangkan dia ini harus membawa bangsa umat pilihan Tuhan ini keluar dari negara yang luar biasa, mungkin Iya. adijaya mungkin waktu zamannya Iya. Pak ya, gitu loh. Pak. Ya memang yang tadi Pak Prana bilang kalau kita ke 4 ayat 1 gitu ya. Ini juga salah satu yang aku highlight gitu. Yang pertama tadi mengerti gitu. Aku jadi juga lebih mengerti ya gitu. Kalau kamu mau lebih tahu siapa dirimu, ya mengerti Tuhan lebih lagi gitu, dan mengerti tentang dia, siapa dia, bagaimana kuasanya, bagaimana semua tindak tanduknya, dan ada semua dalam Alkitab gitu. Terus mempelajari tentang dia, dan kita juga lebih mengerti tentang diri kita sendiri. Dan yang kedua, waktu kita mau diperlengkapi juga di ayat yang 41 itu tuh Pak, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri, kan diragukan ya. Tuhan berfirman, apakah yang di tanganmu itu? Iya. Maksudnya tadi sorry Pak, berarti sebenarnya bukan dikasih Pak, maksudnya Iya, memang udah dari tangannya iya, dia. udah di tangannya Cuman dia nih. dijadikan berkuasa sama Tuhan gitu. Maksud aku itu kan buat tiap kali kerja. Karena kan, dia kan tiap penggembala, kali, kambing domba kan tiap dia kali kerja kan tuh pakai selalu bawa. Ini belum ada anjing ini yang buat biasa, kalau dia itu pakai anjing buku. Oh sekarang maksud aku apa gitu yang dari maksud Tuhan bilang gitu. Kalau misalnya nih aku bilang Tuhan udah mengutus aku, terus kan orang Israel bilang mana nggak percaya gua, siapa kan dibilang di situ kan nggak mungkin nampakin diri lah istilahnya gitu. Gimana dong kalau kayak begitu kasusnya, kan Musa bilang, dan Tuhan secara ajaib gitu loh, apa yang ada di tangan lo? Iya. Apa nih ya? Tongkat kenapa emang ada nggak ada harganya istilahnya ya, nggak ada cuman ya buat kerja Tuhan ya tiap hari ya, buat mukulin kayak atau Kambing buat kambing domba, tapi Tuhan bisa pakai itu loh. Iya. Iya, jadi salah satu, aku kurang tahu ya, tongkat Musa sama tongkat Harun sama nggak sih? Karena kan tongkat Harun kan ternyata kan jadi legacy buat ditaruh di Bait. tabut Kerubin kan, ya. iya kan ditabut kan, bisa bertumbuh. Kayaknya tongkat sendiri kayaknya ya, karena Beda. waktu dia buat membedakan, dia bisa tumbuh tumbuh bunga kan ya, tumbuh sesuatu ya beda berarti tongkat yang beda nih. Tapi Pak Amos, saya potong. Iya. Tapi tongkat sendiri itu Iya. kalau secara metafora di dalam istilah Alkitab itu juga menunjukkan bahwasanya atau melambangkan kekuasaan, baik yang manusiawi maupun ilahi. Jadi Iya. tongkat itu menunjukkan kekuasaan Tuhan menyertai si Musa ini gitu Iya, kan. iya, Kita iya. pikiran bawa apa, bawa Musa, Iya. bawa tongkat Iya, si iya, Musa, iya. selain karena Buat kerjanya dia kan penggembala kambing domba, juga tongkat ini memang untuk menunjukkan kekuasaan ilahi, bahwasanya Musa ini disertai juga dengan kekuasaan ilahi. Jadi Iya, iya. dengan kata lain, pernah saya baca bahwasanya Musa ini dijadikan Allah untuk Firaun, Allah bagi Firaun, karena kan Iya. kita tahu dia disertai kuasa, dan Firaun ini kan seorang pemimpin
di negara yang luar biasa, di mana banyak juga dewa-dewanya gitu loh. Dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan bahwasanya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang umat Israel ini dipilih olehnya, itu Allahnya itu Allah yang lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang Iya. disembah oleh orang Mesir. Gitu tambahan saya, Pak Ya, Amon. ya, karena kalau aku melihatnya maksudnya lebih ke arah ya mungkin ada hal juga mungkin ke waktu itu di tangan dia bukan tongkat ya, bisa aja kan ya, bisa. Maksud aku apa aja gitu loh yang Yang dia jadi, iya, pokoknya yang dia pegang, iya, yang dia pegang tuh apa juga Tuhan bisa melakukan sesuatu. Iya, yang sesuatu. Maksudnya makanya berkuasa. ada lah cerita di lain kan, misalnya janda yang ditinggal sama apa namanya suaminya, terus punya banyak utang kan, terus gimana nih buat bayar utang, punyanya apa kan gitu kan. Iya, Nabi iya, kan iya. bilang, oh ada buli-buli doang, udah kumpulin deh apa namanya tong apa sih namanya ya, pokoknya jerigen-jerigen ya sebanyak mungkin dari semua tetangga, dan apa yang ada gitu. Kita juga bisa lihat peristiwa 5.000 orang dikasih makan kan apa nih yang ada nih, cuman 5 dua roti, tuh 2 cuman ikan. apa gitu yang ada di tangan kita gitu ya. Dalam pelayanan ini ya kita kurang tahu sih ya, mungkin itu kemampuan gitu ya, apa talent kali ya, atau source dari ya nggak tahu apa begitu. Maksud aku gitu loh, mungkin pelayanan The Warriors juga bisa dimulai dari apa yang kita punya gitu. Nggak bisa nyari-nyari apa yang nggak ada, pasti Tuhan bisa gitu loh melakukan sesuatu hal yang ajaib, dari cuma perkara tongkat bisa jadi ular, apa roti 2 bisa jadi banyak, cuman sebuli doang bisa bayar utang, bisa segala halnya bisa Tuhan lakuin, ajaib banget gitu. Maksudnya simple ngomongnya, apa sih yang ada di tangan lu, modal lu apa gitu. Dalam pelayanan ini apa, tampang, bisa ngomong ya kan, atau kaya, atau ya itulah lu pakai. Kalau misalnya kaya, misalnya bisa lebih berbagi ya kan. Kalau Anda miskin apa dia? Paling nggak dia mau ya kan. Iya, yang penting Miskin mau, punya suara bagus, jadi WL. lu Pemain gunain, musik iya, apa bagaimana gitu. gunakan. Itu maksud aku gitu loh, supaya kita dalam pelayanan ini tahu maksud Tuhan bisa membuat kita apa namanya diperlengkapi Apapun, gitu ya, apapun gitu ya. Kalau Apa kita yang ada diutus ke situ, dalam ya. tangan kita sekarang itu yang penting sih sebenarnya. Iya. Tapi kan nggak mungkin juga kita nggak punya sesuatu kan. Ya, betul. Iya, pasti ada gitu loh, dan ajaib banget gitu Tuhan. Ya tadi ya maksud aku bisa aja kita contohin bukan tongkat gitu, apa kayak yang lain. Iya. Pasti Tuhan bisa pakai. Ya mungkin masih make sense ya, apa namanya, Tongkat itu tongkat tadi. jadi ular kan bisa Ya. lebih keren lah ya. Karena ada kan belengkoknya. Iya, kan, bengkoknya masih bisa liuk-liuk, masih seru lah. Dan juga sekarang kalau kita punya handphone, nah handphonemu bisa buat apa nih? Wah, lebih canggih lagi sekarang. lagi bikin Iya. status Status tadi ya. rohani. Nah, jadi lebih apalagi ya, kita dalam kehidupan modern sekarang lebih apa yang di tangan kita ya handphone ya, karena berarti ntar kalau dipanggil apa di tanganmu, handphone Tuhan, ya udah itu gunakan untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Ya, silakan Pak Wi, tambahkan lagi. Ya, jadi saya bisa juga ambil kesimpulannya begini Pak, mungkin yang Bapak Muka katakan, untuk mengikut Tuhan ya, Tuhan akan memperlengkapi orang-orangnya, baik apa yang ada di dalam diri dia sendiri, dan kemudian ya apapun gitu loh, anything lah gitu. Iya. Kalau di Musa itu dibilang seperti tongkat, mungkin kalau bagi orang-orang lain kepandaian atau kemampuan, keahlian dalam bidang tertentu, misalnya musik atau suaranya bagus, atau mungkin dia bisa berdoa, semuanya bisa dipakai Tuhan. Nah, sambil ketika day by day atau apa dalam perjalanan pelayanannya ini, kalau di Musa kan pengutusan ya, itu Tuhan akan menambah-nambahkan Pak, memperlengkapi. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya, dan memang yang terakhir di situ objection dia, yang keberatan dia terakhir ya tadi yang Bapak bilang, gue ngomongnya kurang nih. Iya. Gagap. Habis itu Tuhan ada lagi, tadi dia nggak tahu siapa dirinya. Sekarang dia tahu kelemahan. Iya, tadi ngeraguin gue udah gituin, udah suruh pakai tongkat, dia bisa jadi ular tuh. Tangan masukin bisa jadi keren, apa namanya, sakit kusta, habis itu bisa sembuh lagi. Sekarang masih ada lagi. Yang ketiga nggak bisa ngomong tuh, ntar gue. Kadang-kadang ini loh yang ngeselin. Dan ya aku ingat, memang aku kurang tahu interpretasi bapak-bapak apa waktu dia udah mau berangkat kan, itu ada peristiwa di mana
ada pengantin darah ya istilahnya ya, pengantin darah di mana Musa tuh sebenarnya udah pengen dibunuh Tuhan. Nggak tahu itu Musa atau anaknya ya, aku kurang tahu, makanya tapi sih sepengetahuanku kayaknya itu lebih ke prefer ke anaknya kayaknya ya, aku kurang ngerti. Tapi maksud aku ada peristiwa di mana Tuhan juga udah geram gitu kali ya, ini orang kayaknya susah banget diomongin, sampai ada maksud seperti itu kayak memaksa dia supaya bisa mengerjakan hal yang diinginkan Tuhan gitu ya. Dan di sini kita tahu untung ya ada abangnya bisa ya, dan semua emang udah dirancang Tuhan ya. Ya aku kurang tahu apa tuh implikasinya kalau misalnya kita memerlukan seseorang juga gitu ya. Ya oke juga, karena juga Tuhan di apa namanya, di dalam punya murid kan diutus dua-dua gitu ya. Ya mungkin dalam hal ini lebih ke arah apa, mungkin dalam kesatuan gitu ya, dalam doa bersama. Saling melengkapi lah. Ya saling melengkapi, di mana dua tiga orang berkumpul atas namaku, di situ kehadiran Tuhan lebih nyata atau bagaimana. Memang ya itu bisa diinterpretasin dari kita masing-masing gitu ya. Tapi artinya juga dalam pengkhotbah bilang dua lebih baik kan daripada satu, juga bisa juga kita iniin bahwa dua is better gitu. Dan ya itu menurut aku ya cerita tentang pengutusan Musa ini unik gitu ya, dan menghasilkan suatu, ya inilah the greatest miracle yang pernah kita tahu lah. Air bisa jadi darah, bisa ada kodok datang tiba-tiba banyak gitu, apa belalang bisa pada apa namanya, bisa pada, dan terakhir ya nanti kita di next episode bakal ngobrolin hal ini tentang anak sulung ya, yang kesulungan ini, hak kesulungan kita bakal ngobrolin juga habis episode ini, bagaimana Allah punya privilege gitu ya kepada orang-orang yang mungkin lahir ya, yang orang-orang yang lahir sulung gitu ya. Jadi gimana kita bisa ambil kesimpulannya pada Ya Bible Talk kita? kalau menurut saya, ketika kita dipilih Tuhan untuk melakukan misinya, pekerjaannya, atau tujuannya dalam hidup kita itu, ketika kita sudah dipilihnya ya jangan kita ragu gitu loh, atau jangan kita takut, karena pada akhirnya melalui kisah Musa ini toh, dalam segala sesuatu yang dijalani dalam keseharian Musa memimpin bangsa Israel, toh Tuhan akan membuatnya melihat mujizat lepas mujizat, baik itu bagi pribadi Musa, pertumbuhan kerohanian Musa, maupun bagi pengenalan orang Israel kepada Allahnya. Gitu aja Pak Amos menurut saya. Iya. Sorry. Kalau saya tambahannya gini Pak, memang untuk spesifik ya kasusnya Musa ini, ada satu kondisi Musa diutus, tetapi ada perubahan statusnya dia Pak. Nah seringkali kita juga nggak tahu maksud Tuhan. Nah Tuhan nih di sini di Musa itu dia benar-benar Pak, seperti suatu kondisi yang tinggi kemudian jadi rendah, itu justru Tuhan pakai gitu ya. Kenapa waktu sebelumnya aja ketika dia lagi jaya, ketika seluruh mungkin sumber daya itu begitu besar ya, Tuhan pakai. Nah sometimes kita nggak tahu Pak, kalau dalam kasus Musa ini dia benar-benar sampai titik terendah. Nah di sini dia dipakai Tuhan, itu nggak enak loh Pak. Maksudnya sering kali juga mungkin kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus kontemporer ya, maksudnya yang kalau di saat ini, seringkali orang dipakai Tuhan tuh ketika dia jatuh, dia kemudian berpikir, Tuhan, aku udah hancur Tuhan, habis-habisan. Nah padahal sebelumnya dia ketika dia masih banyak pekerjaan, punya uang begitu banyak, dia seperti tidak ingat Tuhan gitu. Sampai satu titik ada satu masa dalam hidupnya ya, dia jatuh. Nah di situ Tuhan bisa pakai. Ya, dia menyadari bahwa sebenarnya apa yang aku punya itu nothing gitu. Apa yang aku punya. Nah, sampai dia menyadarin Tuhan itu ketika aku punya Tuhan, ketika aku jatuh, baru aku sadar, oh ya Tuhan, aku harus ingat Engkau. Nah ini kalau saya lihat, ya sering kali Pak ya, kalau kita lihat tarik kemari ya, kan kalau kita lihat zaman-zaman ini, khusus ya zaman pandemi ini Pak, coba kita pikir, berapa banyak Pak pengusaha, orang-orang yang kerja, yang mungkin sebelumnya statusnya enak, bisa tiba-tiba kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut.
ini benar-benar kosong lupa dia. Iya. Ini suatu kondisi yang apa tidak enak, tidak menyenangkan, benar-benar juga bisa membuat satu stres baru. Tetapi bisa jadi pada saat itu keadaan itu ya Tuhan ingin mereka ini ingat siapa Tuhan itu. Iya, iya. Nah, itu Pak, kira-kira seperti itu Pak. Ya memang kalau dilihat dari situ ya aku ya teringat aja Pak bahwa dalam kelemahan lah kuasa Tuhan bekerja sempurna gitu. Dan aku melihat cerita tentang apapun gitu sekarang di Alkitab ya sebenarnya semua buat kemuliaan Tuhan gitu ya. Apapun yang dia rancangkan memang ya kita harus sadar bahwa kita digunakan atau diperlengkapi atau semuanya diapakan lah ya. Ya itu semua untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Untuk supaya kalau kita konteksnya tadi untuk cerita dalam hal Firaun tadi gitu, ngadep Firaun kan semua untuk cuma membuat memproklamirkan siapa sih I am that I am ini gitu, siapa sih yang bisa membuat semua ini. Dan kita kan tahu tadi kayak Pak Prana bilang bahwa semua yang diperlakukan Tuhan itu kan kayak ingin mempermalukan dewa-dewa mereka gitu ya. Ada dewa tentang kesuburan lah, ada dewa tentang air lah, macam-macam lah, dan semua Tuhan serang itu semua seakan-akan nggak berdaya di hadapan Allahnya Israel ini gitu ya. Dan kemuliaan Tuhan memang ya udah disetting lah ya dengan kekerasan hati yang sembilan tulah pertama itu kan istilahnya cuman buat ya meringatin doang lah. Ternyata kan emang 9 kali di ini kan tetap aja masih keras hati. Tapi yang terakhir nanti makanya tunggu episode berikutnya tentang hak kesulungan ini udah nggak main-main. Inilah yang paling terakhir, yang ultimate, di mana sampai Firaun udah ampun. Udah nggak bisa lagi. Silakan keluar. Udah, gua ngakuin Allah lu Allah yang dahsyat Allah. Dan kita tahu juga bahwa peristiwa-peristiwa tentang Daniel yang nggak dimakan sama singa, dia mengatakan Allahmu Allah yang dahsyat gitu. Allahmu akan menjadi Allah yang ya itulah. Kita bukannya mau bilang Tuhan egois ya, tapi emang dia layak gitu loh untuk menerima segala kemuliaan. Kita ini ada bukan karena kita gimana ya. Ya tadi aku juga pengen juga bilang sama kita semua, menyadari kehidupan kita ini ada di kita dilahirkan bukan karena mau kita gitu loh, karena emang sekehendak Tuhan untuk menjadikan kita tadi alat kemuliaan Tuhan tadi. Dan Musa biarpun dablek dari awal, lihat dia telah membawa begitu besar kemuliaan itu untuk Tuhan terima gitu ya. Dan nama Tuhan begitu diperhitungkan waktu mereka jalan ke satu negara aja udah langsung pada kicut gitu ya. Udah langsung, woi ini negara kalau lewat Tuhan. Bisa habis kita di gimana nih caranya. Silakan. Iya sampai yang namanya siapa Bileam itu kan, woi coba dikutukin itu tuh. Supaya jangan kita kena gitu, orang Moab ya, orang Amon apalah. Sampai mau datengin dukun supaya jangan mereka bisa berkuasa, tapi kan mereka tahu oh caranya gampang. Kawinin cowok-cowoknya sama cewek-cewek kita supaya mereka berbelok. Selama kita masih terus on the track sama Tuhan dan terus mau memuliakan Tuhan, I think Tuhan pasti pelihara ya. Ya kita tahu lah ceritanya, nggak punya daging ya dikasih daging, walau orang pada apa namanya iyalah pada dablek semua, tapi tetap kemuliaan Tuhan dinyatakan gitu ya. Dan selama kemuliaan Tuhan terus ada gitu ya dalam rupa tiang awan, tiang api, terus pemeliharaan Tuhan sempurna bagi orang Israel gitu. Jadi selama hidup kita masih tadi mau gitu dipakai untuk rencana Tuhan dan mau memuliakan Tuhan, semua yang kita butuhkan harusnya ya seperti cerita di Keluaran ya gitu ya, maksud cerita tentang Musa sendiri, kebutuhan kita selalu akan dicukupi, dipenuhi, walau ya memang dengan cara-cara yang ya tadi ada yang mau dikasih tapi dengan cara-cara Tuhan tuh kayaknya gimana, tapi tetaplah hidup dalam kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, I think semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan aku jadi menyadar, makanya seru banget, makanya teman-teman The Warriors, karena seru banget kalau Bible Talk itu dapat aja gitu insight ya kebenaran aku sendiri jadinya oh iya aku harus jalanin ini gitu loh, supaya hidupku bisa memuliakan Tuhan, dan apapun yang aku perlukan yang aku nggak worry lagi karena Tuhan yang mikirin gitu loh. Karena aku berjalan untuk hidup dalam panggilan tadi, seperti Musa mau menjalani hidup dalam panggilan Tuhan, diperlengkapi dan memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita gitu.
Jadi itu sih yang aku pengen juga sampaikan dan jadi penutup kita pada Bible Talk pada episode kali ini. Jadi sampai jumpa lagi di Bible Talk kita berikutnya. Hak Kesulungan, saya Amos. Dan saya Prana. Saya Wijaya. Sampai jumpa di Bible Talk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Tuhan berkati.